Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kage no Jitsu Ryokusa Narita Kute episode 6 dan 7. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah itu diperlihatkan Jin yang telah kembali ke kehidupan sekolahnya bersama dua temannya itu. Secara tiba-tiba mereka mengajak Jin untuk menuju ke toko coklat yang sedang heboh dan viral di kalangan para siswa lainnya. Kebetulan Jin belum pernah memakan coklat itu dan ingin segera mencobanya. Akhirnya dia pun menyetujui dari dua temannya yang sangat absurdnya itu. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Iris bersama Alexia yang sedang bertemu dengan seorang siswa bernama Seri. Seri merupakan orang yang telah bertabrakan dengan Jin di halaman sekolah sebelumnya. Kedatangannya ke sana adalah meminta bantuan Seri untuk meneliti artefak yang telah ditemukan dari markas Secret Diable sebelumnya. Iris yakin kalau Seri merupakan seorang yang terpandai di kerajaan dan mampu mengoperasi rahasia dari artefak dari Secret Diables. Pada awalnya Seri terlihat ragu untuk menerima tugas tersebut, karena dia merasa bahwa dirinya masih belum mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ayahnya yang merupakan seorang wakil kepala sekolah di kerajaan Midgard meyakinkan Seri untuk segera menerima tugas itu. Pada akhirnya Seri pun menyetujui untuk bisa membantu Iris. Untuk melindungi dia, Iris juga meminta kepada salah satu prajurit kerajaan untuk bisa menjaganya. Pada sore harinya, Chit, Gali, dan Imo sampai di tempat coklat yang heboh itu. Chit baru menyadari kalau ternyata semua toko yang ada di sana hampir mirip dengan toko yang di dunia terdahulu. Dan di saat ingin mengantri untuk membeli coklat, secara tiba-tiba Chit mengisi angkeh oleh seorang kakak yang sangat cantik. Melihat kalau cewek cantik Gali dan Imo juga ingin diajak untuk mengisi angkeh itu. Akan tetapi kakak itu langsung menolak mereka dan hanya mengajak Chit doang. Chit langsung dibawa masuk ke dalam tokonya. Dan tanpa mencurigai, kayaknya Chit langsung mengikuti kakak tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan. Chit melihat ada banyak cewek cantik di dalam itu dan sembari menunduk. Di ujung ruangan ada kursi raja yang kosong. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menunggu kunjungan dari Chit ini. Ternyata Chit juga mengenali gadis cantik itu. Dia bernama Gamma yang merupakan salah satu dari bawahannya Shadow Garden. Dan toko coklat itu ternyata dimiliki oleh Gamma. Orang yang mengajari Gamma ini untuk membuat coklat adalah Chit sendiri ternyata. Chit menjadi kagum dengan Gamma hingga sampai kaya raya hanya mengandalkan berjualan coklat saja. Akan tetapi dia pun menjadi tidak heran lagi karena Gamma merupakan orang terpandai dari 7 gadis bayangan yang ada di kelompoknya. Namun sayang kemampuan fisik dari Gamma ini sangatlah tidak bisa diandalkan. Di saat Gamma mau turun dari tangga, dia kepleset sampai mengeluarkan mimisan sembari dia juga senyum malu kayaknya. Karena itulah dari Gamma yang fisiknya tidak bisa diandalkan. Lalu Chit duduk di singgasana yang telah disiapkan oleh Gamma di sana. Chit menjadi sangat bangga dan merasa jika dia seperti seorang raja. Dia pun merasa bahwa dia seperti penguasa dari kelompok bayangan itu. Dia pun tidak menyangka Gamma ini akan menyiapkan perlengkapan seperti itu. Sehingga dia mengira jika Gamma memiliki uang yang sangat banyak. Dia pun mengatakan itu di dalam hatinya dengan sangat kegirangan. Chit juga memberikan kepada Gamma pancaran sihir yang sangat indah seperti reward. Gamma yang melihat pancaran dari Chit, dia langsung menjadi mengingat di saat mereka pertama kali bertemu merupakan orang yang telah menyelamatkan Gamma dari sebuah rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu Gamma pun menunjukkan emas hasil pekerjaannya selama ini dan bisa dipakai sesukanya oleh Chit beserta dengan anggota dari Shadow Garden lainnya. Mendengar hal itu membuat Chit menjadi sangat terkejut. Gamma pun menanyakan apakah uang itu masih sangat sedikit. Namun Chit menjawabnya kalau uang itu sangatlah banyak sekali. Dia juga tidak menyangka bahwa Gamma bisa mendapatkan kekayaan hanya dengan informasi resep coklat yang telah diajarkan olehnya. Kemudian Gamma membicarakan tentang organisasi misterius yang namanya sama Shadow Garden untuk melakukan pembunuhan di kerajaan. Gamma mengatakan jika mereka masih belum bisa untuk menentukan pelakunya. Chit yang mendengar kalau ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kerajaan itu langsung berpikir jika Alexia yang merupakan penyebabnya. Karena sebelumnya Alexia juga ingin membunuh Chit di sekolah. Sehingga dia pun mengira kalau dia telah mengetahui siapa pelakunya. Gamma pun mengatakan bahwa dengan kepintaran dari Chit, semua itu akan langsung menjadi sangat mudah. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kagum kepadanya. Lalu Gamma pun memperkenalkan bawahannya yang bernama
Gamma ingin Cid untuk menggunakannya karena kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia juga telah diakui oleh Alpha. Cid langsung menyetujui permintaan tersebut. Sebelum pergi dari sana, dia mau minta 3 paket coklat dari Gamma. Tentu saja Gamma langsung memberikannya dengan senang hati. Kemudian Cid membagikan 2 coklat kepada Gali dan Imo. Dan karena telah kemalaman, mereka pun pergi untuk menuju asrama sebab mereka takut jika dikunci nantinya. Akan tetapi di tengah perjalanan secara tiba-tiba Cid mendengar suara pertarungan pedang dari kejauhan. Cid pun menyadari bahwa kemungkinan itu merupakan Alexia, yang merupakan seorang pembunuh yang sedang berkeliaran di sana. Secara cepat Cid beralasan kepada kedua temannya kalau dia sedang ingin BAB dan tidak bisa menahannya lagi. Sehingga dia pun memutuskan untuk BAB terlebih dahulu. Karena dia takut akan keluar jika dia lari nantinya, ntar ubar aber dong. Dia juga meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Pada akhirnya Gali dan Imo pun menuruti permintaan dari Cid dan berjanji tidak akan menceritakan apapun tentang Cid yang telah keluar buburnya. Juga mengatakan kalau mereka tidak akan bisa melupakannya. Walaupun dia telah kepicirit berada di jalanan, namun mereka akan tetap berteman selamanya. Mereka pun berteriak sambil berlari menjauh dari sana. Dipastikan kalau pertemuan dari mereka bertiga sangatlah absurd banget dah. Setelah Cid menipu mereka berdua, Cid pun berubah menjadi Shadow dan langsung menuju ke tempat pertarungan itu. Hal itu memang benar adanya. Apa yang diprediksi sebelumnya oleh Cid ternyata orang itu merupakan Alexia. Akan tetapi dia menyadari bahwa Alexia itu bukan pembunuhnya. Namun ternyata dia orang yang diincar oleh pembunuh itu. Dia pun menganggap kalau dia telah salah menilai seorang karena dia memang telah salah. Pada awalnya Alexia mampu untuk menandingi pembunuh tersebut. Namun untungnya secara tiba-tiba muncul bala bantuan Dali langsung dikeroyok oleh mereka semua. Alhasil dia pun langsung menjadi terdesak. Di saat itulah Shadow datang untuk bisa membantunya. Ia pun mengatakan jika mereka hanya orang bodoh yang memakai nama Shadow Garden secara sembarangan, maka mereka harus bisa menggantinya dengan menggunakan nyawanya menurut si Shadow. Mendengar hal itu membuat mereka langsung kabur di saat melihat dirinya. Alexia yang bertemu lagi dengan Shadow itu langsung menanyakan tujuan dari Shadow yang sebenarnya. Akan tetapi Shadow tidak menjawabnya dan meminta kepada Alexia untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi. Setelah itu pun Shadow langsung mengejar pembunuh sebelumnya dan membunuh salah satu dari mereka semua. Sedangkan sisanya Enyu membiarkan untuk bisa membunuhnya. Dia pun mengatakan kepada mereka jika dia tidak selembut seperti Tuan Shadow. Dia mengatakan itu sambil membunuh mereka semua dengan sangat kejam. Kemudian Alexia yang telah kembali ke rumahnya langsung melaporkan hal sebelumnya pada Iris. Dia mengatakan kalau ternyata para pembunuh itu bukan dari kelompok Shadow Garden, karena mereka hanya memakai namanya saja. Dan kemungkinan para pembunuh itu merupakan orang-orang dari Secret Diables. Akan tetapi sepertinya Iris tidak mempedulikan hal tersebut. Dia tetap menganggap bahwa kelompok Shadow Garden dan Secret Diables itu merupakan musuh dari kerajaan. Iris tidak akan membiarkan sebuah organisasi seenaknya saja di sebuah kerajaan. Lalu keesokan harinya di saat di sekolah bersama 2 temannya itu berencana untuk memberikan coklat kepada para gadis yang menjadi incaran mereka. Sepertinya Gali dan Imo langsung gagal untuk mendapatkan gadis yang menjadi target mereka. Sedangkan Cid berencana untuk secara asal saja untuk memberikan coklat itu kepada cewek yang pertama ditemuinya. Dan gadis yang pertama ditemuinya merupakan namanya Seri. Seri yang secara tiba-tiba diberikan coklat oleh Cid itu langsung menjadi bingung dan dia tidak mengerti apa maksud dari Cid tersebut. Ayahnya yang melihat hal itu langsung memberitahu kepada Seri kalau kemungkinan orang yang memberikan coklat itu suka terhadapnya. Karena itu merupakan cinta pandangan pertama. Maka dia harus segera memberikan jawaban kepada pria itu. Seri pun langsung mengingat kalau Cid ini merupakan orang yang telah menabraknya di halaman sekolah sebelumnya. Mengingat hal tersebut membuatnya langsung menjadi baper. Dia malah memakan coklat itu dan melupakan penelitian dari artefaknya. Sedangkan Cid sepertinya sedang berangkat sekolah bersama dengan Enyu. Enyu menyamar menjadi seorang siswi di sana agar bisa menjaga Cid tanpa dicurigai oleh murid lainnya. Enyu mengatakan pembunuh sebelumnya merupakan anggota dari Secret Diables. Mereka merupakan orang-orang yang telah dicuci otaknya sejak kecil oleh para petinggi dari organisasi Secret Diables. Mereka menculik anak-anak yang memiliki kemampuan sihir dan langsung melatihnya. Akan tetapi sepertinya Cid tidak tertarik dengan informasi darinya dan malah membaca brosur yang telah dibawakan oleh Henyo itu.
Brosur itu merupakan pengumuman tentang turnamen pedang yang akan diadakan oleh kepala sekolah. Dan Cid sepertinya tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut. Hal itu memang tidak wajar jika akan mengikuti turnamen seperti itu. Apalagi ternyata lawan pertama yang harus dihadapi oleh Cid merupakan ketua OSIS yang bernama Ros. Ros dianggap sebagai salah satu kesatria pedang yang sangat terkuat sehingga semua orang tentu saja akan mendukung dirinya. Bahkan mereka tidak mengenali dengan wajah tampan dari Cid. Cid mengatakan kalau lawannya merupakan orang yang sangat terkenal. Oleh karena itu dia akan menunjukkan semua kemampuannya. Terungkap dia memiliki 48 jurus rahasia yang telah dilatih olehnya dengan sangat keras. Dia pun mengatakan itu sambil mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangannya. Lalu wasit pun memulai pertandingannya. Cid bersama dengan Ros langsung menyerang dengan sangat cepat. Akan tetapi ternyata jurus rahasia yang telah dilatih oleh Cid itu merupakan jurus untuk berpura-pura dikalahkan. Cid mengatakan jika dia kalah melawan sang juara maka dia bisa menjadi karakter figuran yang sangat sempurna. Dia mengatakan itu dengan wajah yang bangga. Akan tetapi di saat ingin memberitahu kemenangan dari Ros secara tiba-tiba Cid langsung mencegahnya. Dia mengatakan kalau dia masih sanggup untuk bertarung karena jurus karakter figurannya masih tersisa 47 lagi. Setelah itu Cid di sini dihajar oleh Ros terus-menerus. Ros pun menjadi sangat heran alasan kenapa Cid tidak mau menyerah. Sehingga pada akhirnya Ros benar-benar serius dan berencana untuk mengeluarkan jurus pedang sihir terkuatnya. Tapi wasit mengakhiri pertandingan dan memenangkan Ros sebelum dia menyerang Cid dengan sangat cepat. Ros menjadi sangat respect kepada Cid yang tidak menyerah itu. Lalu di saat sedang jalan-jalan, Cid yang penuh dengan perban itu langsung disapa oleh Seri. Sepertinya Seri ingin memberikan jawaban kepada Cid soal pemberian coklat yang sebelumnya. Karena Seri mengira kalau Cid sedang menembak dirinya waktu itu. Bahkan dia tidak mengingat kalau dia pernah bertemu dengan Seri sebelumnya. Seri pun memutuskan untuk berteman dengannya terlebih dahulu. Dia juga mengatakan itu dengan sangat malu-malu. Cid menerima sambil mengambil pemberian hadiah dari Seri. Seri menjadi sangat senang di saat mendengar jawaban dari Cid. Dia pun langsung melaporkan kepada ayahnya yang sedang berada di belakang mereka. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat kaget karena Cid mengenali ayah Seri yang merupakan seorang wakil kepala sekolah. Cid pun berencana untuk menjaga jarak dengan ayahnya Seri. Cid tak ingin terlalu dekat dengan karakter terkenal seperti mereka. Karena dia ingin menjadi karakter figuran yang tidak dikenali oleh semua orang. Seri yang hatinya sedang sangat berbunga-bunga terus-menerus melamun dan melupakan penelitiannya. Lalu dia pun mengingat kalau Cid pernah berpacaran dengan Alexia. Tanpa basa-basi Seri menemui Alexia dan menanyakan tentang hubungan dia dengan Cid sekarang ini. Mendengar hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Karena dia mengira kalau Seri ini ingin membicarakan tentang artefak, OSIS atau hal yang lainnya. Alexia pun mengatakan jika dia tidak berpacaran dengan Cid. Karena yang sebenarnya mereka pacaran cuma untuk bohongan doang. Mendengar hal itu membuat Seri menjadi sangat senang. Seri pun mengatakan bahwa dia sedang dekat dengan Cid. Bahkan Cid juga mengatakan tertarik terhadap dirinya. Dia sangat bersyukur karena mereka tidak pernah berpacaran. Sehingga dia pun pamit untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Alexia yang masih suka dengan Cid itu dia langsung menjadi sangat emosi dan membanting gelas kopinya. Lalu di dalam markas musuh terlihat seorang kesatria berarmor yang mengeluarkan sihir dari sebuah bola kecil. Sihir itu langsung menyelimuti semua Akademi Midgar. Di saat itu juga Cid pun merasakan hal yang sangat aneh. Karena secara tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Namun sepertinya para siswa yang lainnya tidak menyadari hal itu dan bersikap seperti biasanya. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba akademi mereka diserang oleh para orang-orang yang mirip dengan pembunuh sebelumnya. Salah satu dari mereka mengatakan jika mereka adalah dari Shadow Garden, sehingga mereka akan mengambil alih gedung tersebut. Ros pun berencana untuk langsung menghadapi mereka semua. Akan tetapi di saat ingin menyerang secara tiba-tiba, Ros baru menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan sihir. Para pembunuh itu langsung menyerang dengan sangat brutal. Melihat Ros yang sedang terdesak, Cid langsung lari untuk melindunginya. Sehingga Cid langsung tertebas oleh pedang dari pembunuh itu. Dia pun langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali darah. Nah, inilah akhir dari episode 6 dan 7. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.